wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Betandang Channel kembali hadir. Kali ini pembahasan kita seputar pelaksanaan SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan hubung kaitnya dengan rumor yang beberapa hari ini hembusannya yang semakin kencang, yakni sekolah kedinasan dan UTBK. Untuk mengedukasi siswa dan calon mahasiswa tentang soalan tersebut, silahkan simak video sederhana berikut ini. Seiring pelaksanaan SNMPTN dan UTBK SBMPTN tahun 2022 yang semakin dekat, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi telah mengadakan beberapa kali sosialisasi melalui daring. Dalam sosialisasi tersebut, LTMPT mengumumkan berbagai informasi penting, mulai dari mekanisme hingga kuota. Membicarakan mengenai UTBK SBMPTN tahun 2022, pelaksanaannya akan diadakan di 74 pusat UTBK perguruan tinggi negeri, yang lokasi dan tanggalnya bisa dilihat di situs resmi ltmpt.ac.id. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana LTMPT, Profesor Dr. Budi P. Widiobroto, dalam sosialisasi daring, bahwa penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2022 pelaksanaan UTBK gelombang pertama dilaksanakan pada 17 sampai 23 Mei 2022. Sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan pada 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2022. Terkait dengan pelaksanaan UTBK SBMPTN 2022, muncul rumor di mana sekolah kedinasan juga akan ikut dalam seleksi serentak di bawah naungan LTMPT. Informasi ini secara masif diberitakan di beberapa media online dan telah menjadi gunjingan banyak orang. Lantas, bagaimana tanggapan LTMPT? Siswa atau calon mahasiswa seharusnya mengetahui persoalan ini dengan baik dan memastikan informasi yang didapatkan dari lembaga yang kredibel atau pihak yang berkompeten. Harus kita akui, menyongsong pelaksanaan SNMPTN ini banyak isu dan rumor yang beredar. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Sebagai calon mahasiswa, Anda harus berpikir bijak dan cerdas dalam menanggapi berbagai rumor yang berkembang. Seperti yang ditegaskan oleh Profesor Dr. Budi P. Widiobroto, Guru Besar UGM sekaligus Ketua Pelaksana LTMPTN pada sosialisasi secara daring seputar penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022. Sehubungan dengan sekolah kedinasan pada UTBK SBMPTN 2022, Ketua Pelaksana LTMPT Budi P. Widiobroto berterus terang, hingga kini pihaknya masih belum mendapat undangan untuk membicarakan kerjasama dengan sekolah kedinasan. Hingga kini pihaknya masih belum mendapat undangan untuk membicarakan kerjasama dengan sekolah kedinasan. Kalau bicara PMB 2022 termasuk dari perguruan tinggi kedinasan, terus terang sampai sekarang kami belum mendapatkan undangan untuk membicarakan kerjasama. Tapi intinya begini, sebetulnya baik itu perguruan tinggi swasta maupun kedinasan,
kalau mau menggunakan nilai UTBK tanpa melibatkan LTMPT pun juga bisa. Sambungnya lagi. Perlu dicatat, Budi mengkonfirmasi rumor keikutsertaan sekolah dinas dalam UTBK SBMPTN 2022 masih belum pasti. Tapi kemungkinan besar Menteri Keuangan meyakini bahwa apa yang dilakukan LTMPT selama ini sudah bagus. Namun sekali lagi disampaikan, sampai saat ini belum ada pembicaraan khusus dengan pihak sekolah kedinasan. Jadi, sehubungan dengan rumor yang berkembang, apakah sekolah kedinasan akan menggunakan nilai UTBK sebagai salah satu persyaratan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru? Jika iya, sekolah kedinasan mana? Apakah IPDN, STAN, Akpol, dan sekolah kedinasan lainnya? Jika satu atau dua di antaranya menggunakan UTBK, sumber informasinya dari mana? Lalu apa persyaratannya? Tanggal dan bulan berapa mendaftar? Apakah Anda mendapatkan info selengkap itu? Tidak ada jalan lain, sebaiknya siswa atau calon mahasiswa menunggu informasi ini secara resmi dari sekolah kedinasan itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri dan harus pula diakui bahwa selama ini banyak siswa yang ikut SNMPTN dan dinyatakan lulus justru tidak jadi masuk PTN karena memilih mengikuti proses seleksi di sekolah kedinasan. Tentu saja situasi dan kondisi seperti ini dinilai merugikan peserta lain yang benar-benar berharap besar untuk bisa diterima di perguruan tinggi melalui SNMPTN. Oleh karena itu, menjadi harapan perguruan tinggi negeri tentunya untuk semua siswa yang telah lulus PTN dari jalur SNMPTN untuk sungguh-sungguh menempuh pendidikan tersebut hingga lulus kuliah. Semoga.